Ini untuk mekanisme reaksinya, kita bagi menjadi dua, yaitu proteosa dan juga pepton. Nah, untuk mekanisme yang sampel proteosa, ini tuh ketika penambahan asam ferrosianat, maka gugus aktif yang ada di protein, dia tuh akan dinetralkan oleh adanya anion dari gugus ferrosianat. Nah, adanya pengikatan ini tuh dapat menghilangkan hydration shell atau selubung yang memisahkan antara larutan dengan zat larut, yang dalam hari ini adalah proteosa. Nah, karena hydration shell-nya hilang, otomatis terjadi perbedaan polaritas antara air dan juga proteosanya, sehingga proteosa lebih cenderung untuk mengendap. Sementara itu untuk mekanisme yang pepton ini karena dia itu strukturnya lebih sederhana, jadi penambahan asam ferrosianat saja itu belum mampu untuk menetralkan muatan dari si pepton. Terus pepton ini bisa jadi positif karena bisa dimungkinkan karena pemecahan dari metaproteosa menuju ke pepton itu belum sempurna, masih ada campuran proteosa di dalam larutan pepton ini, sehingga dia bisa terdeteksi menjadi positif. Ini pembahasannya, jadi untuk sampel proteosa itu positif, dia terdapat endapan yang berwarna putih keruh agak kehijauan di bagian bawah, sedangkan untuk pepton dia hasilnya negatif, dengan ditandai tidak adanya endapan. Jika pepton hasilnya positif, ini tadi ada kemungkinan terjadi kontaminasi oleh senyawa protein intermediate lainnya, termasuk adanya kontaminasi dari si proteosa. Nah, ini tuh terjadi karena kan pepton ini merupakan pemecahan protein atau metaprotein menuju ke asam aminonya ya. Nah, bisa jadi dalam pemecahan itu si metaprotein ini belum terpecah secara sempurna, jadi masih berada pada tahap proteosa, sehingga si pepton ini ada kandungan kontaminan dari si proteosanya itu. Terus untuk fungsi bahan dan perlakuan, yang pertama di sini ada asam ferrosianat yang fungsinya untuk menetralkan muatan protein, lalu yang kedua ada pemanasan yang berfungsi untuk mempercepat reaksi. Untuk uji berikutnya yaitu ada pengendapan kasein. Berikut adalah cara kerja untuk uji pengendapan kasein. Yang pertama, sampel kasein sebanyak 2 ml ditambah dengan 1 tetes indikator bromkresol hijau sampai larutan berwarna biru tua. Setelah itu ditambah dengan asam asetat glasial setetes sebanyak 1-3 tetes atau menyesuaikan kemarin teman-teman berapa pada waktu praktikumnya, sampai yang penting dia berubah menjadi warna hijau dan terdapat endapan. Lalu ini untuk tujuannya, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya endapan kasein pada sampel. Dasar reaksinya yaitu pergeseran pH menuju titik isoelektris. Untuk mekanisme reaksinya yaitu, yang pertama, karena kita pengen menggeser pH-nya menuju titik isoelektris, tentu aja kita perlu tahu dulu nih pH si kasein ini tuh berapa. Caranya dengan ditambah dengan indikator bromkresol hijau. Nah, karena warna larutannya menunjukkan warna yang cenderung biru, maka diasumsikan bahwa si pH kasein ini tuh lebih dari 8 atau cenderung basah. Lalu untuk menggeser pH-nya menuju titik isoelektris, tentunya kita perlu penambahan adanya asam kuat. Nah, di sini kita tambahkan dengan asam asetat glasial sampai dia tuh berubah menjadi warna hijau dan ada endapan. Nah, karena jika pH kasein sudah menuju titik isoelektris, molekulnya itu akan menjadi lebih stabil, sehingga dia tidak perlu untuk berikatan dengan air di sekitarnya untuk bisa menjadi lebih stabil. Jadi si kaseinnya ini bisa terendapkan. Lalu untuk hasilnya yaitu positif, terdapat endapan berupa lapisan putih di bagian bawahnya. Berikut adalah fungsi bahan dan perlakuan. Yang pertama ada bromkresol hijau, dia tuh berfungsi untuk indikator perubahan pH. Lalu ada asam asetat glasial yang berfungsi untuk menggeser pH menuju titik isoelektris. Yang ketiga ada penambahan asam asetat glasial digocok setetes. Itu tuh fungsinya agar titik isoelektrisnya tidak terlewat. Lalu yang terakhir ada penggojokan yang fungsinya untuk homogenisasi. Uji selanjutnya yaitu ada penggumpalan serum. Berikut adalah cara kerja yang dilakukan untuk uji penggumpalan serum. Yang pertama itu serum darah encer sebanyak 1 ml ditambah dengan 1 tetes indikator klorfenol merah sampai dia tuh warnanya merah tua atau keunguan.
Setelah itu ditambah dengan HNO3 tetes demi tetes sampai dia berubah menjadi keruh sebanyak 3-10 tetes referensinya, atau menyesuaikan kemarin teman-teman berapa untuk dalam melakukan penetesannya. Setelah itu dipanaskan dengan punsen dan diamati apakah ada gumpalan atau tidak. Tujuan uji penggumpalan serum yaitu untuk mempelajari peristiwa penggumpalan serum. Dasar reaksinya ada dua, yaitu pergeseran pH menuju titik isoelektris dan juga denaturasi protein dengan pemanasan. Berikut adalah mekanisme reaksinya. Jadi sama seperti uji sebelumnya, kita perlu tahu dulu si serum ini tuh pH-nya berapa. Jadi kita tambah dengan klorfenol merah. Karena larutannya berubah menjadi warna merah tua sampai keunguan, maka diasumsikan bahwa pH awal si serum darah ini adalah cenderung basa. Lalu untuk menggeser pH-nya menuju titik isoelektris, perlu ditambahkan adanya asam kuat. Nah, di sini kita tambahkan dengan HNO3 sampai warnanya itu menjadi merah kecoklatan. Nah, ini merupakan pertanda si sampel itu sudah mencapai titik isoelektrisnya. Di sini referensinya yaitu pH 4,7 sampai 5,1 dengan referensi serum darah ayam. Nah, teman-teman bisa cari citasinya referensi ini. Terus, setelah ditambah dengan asam kuat, sampel ini perlu perlakuan pemanasan yang berfungsi untuk memutus ikatannya. Nah, kalau ikatan si protein ini udah terputus, struktur protein ini menjadi rusak sehingga protein ini cenderung lebih menggumpal. Berikut adalah pembahasannya. Jadi hasilnya itu adalah positif, larutan berwarna keruh coklat gelap dan terdapat gumpalan. Tapi ada juga case di mana warnanya itu enggak coklat tapi agak kekuningan gitu. Itu terjadi bisa jadi karena si konsentrasi serum darahnya ini terlalu encer. Tapi itu nggak apa-apa, selama ada gumpalan hasilnya tetap positif. Lalu untuk serum yang berada pada titik isoelektris itu ditandai dengan warna kecoklatan dan juga ada gumpalan. Nah, karena adanya gumpalan ini, maka diasumsikan bahwa serum darah ini terdapat protein berupa albumin dan juga globulin. Selanjutnya ini untuk fungsi bahan dan pelakuan. Yang pertama ada penambahan indikator klorfenol merah yang dia tuh berfungsi untuk sebagai indikator perubahan warna. Lalu yang kedua ada pemanasan berfungsi untuk denaturasi protein, dan yang ketiga ada penggojokan untuk homogenisasi. Uji selanjutnya yaitu sifat gelatin. Nah, di uji sifat gelatin ini teman-teman juga tidak melakukan hands-on-nya secara langsung, tapi kemarin kan sudah didemokan oleh asisten. Nah, dalam uji sifat gelatin ini terdapat 4 uji turunannya. Yang pertama ini ada pembengkakan dan kelarutan gelatin. Untuk langkah kerjanya yaitu 1 gram gelatin ditambahkan dengan 5 ml aqueous. Setelah itu digojok-gojok dan didiamkan selama 5-10 menit. Setelah itu gelatin akan membengkak, jangan lupa difoto. Setelah itu dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan ini gelatin akan larut dan larutannya menjadi kental. Berikut adalah tujuan dari uji pembengkakan dan juga kelarutan gelatin. Itu fungsinya untuk mengetahui proses pembengkakan gelatin dan sifat kelarutan gelatin. Dasar reaksinya adalah pembengkakan gelatin karena air dapat masuk ke gelatin, lalu gelatin akan larut ketika dipanaskan. Untuk mekanisme reaksinya yaitu teman-teman perlu tahu dulu kalau gelatin itu punya struktur yang berpori. Nah, struktur yang berpori ini memungkinkan air dapat berdistribusi masuk ke dalam gelatin. Selain itu, gelatin juga memiliki struktur amorf. Apa itu struktur amorf? Jadi dia tuh strukturnya itu tidak beraturan, lebih ke abstrak gitu. Nah, ini tuh memungkinkan penjendalannya atau pembengkakan si gelatin ini tuh lebih cepat dan tidak teratur. Lalu ikatan gelatin itu juga disatukan oleh ikatan tersier yang lemah, sehingga lebih mudah terdenaturasi ketika terkena panas. Nah, pemanasan gelatin ini akan semakin membuka pori-pori gelatin, sehingga air dapat lebih mudah berdistribusi masuk ke dalam gelatin, sehingga nantinya air akan terperangkap ke dalam gelatin dan menghasilkan larutan yang cukup kental. Berikut adalah pembahasannya. Jadi hasilnya gelatin sebelum dipanaskan itu dia tidak larut, gelatinnya membengkak, dan terdapat bulir-bulir gelatin di dalam larutan. Lalu setelah dipanaskan gelatin akan larut, tidak terdapat bulir-bulir lagi, larutan berwarna kuning dan teksturnya menjadi kental.
Berikut adalah fungsi bahan dan perlakuan. Yang pertama ada penambahan aqueous, dia tuh berfungsi untuk menunjukkan peristiwa pembengkakan gelatin. Yang kedua ada pemanasan, fungsinya untuk memecah ikatan gelatin. Dan yang ketiga ada penggocokan yang fungsinya untuk homogenisasi. Uji sifat gelatin yang kedua yaitu pengendapan gelatin dengan amonium sulfat. Nah, untuk langkah kerjanya yang pertama yaitu sebanyak 2 ml larutan gelatin ditambah dengan 1 gram amonium sulfat. Nah, di sini kita mau lihat apakah dia terjadi pengendapan atau tidak. Oke, untuk tujuan diuji pengendapan dengan amonium sulfat ini yaitu untuk mengetahui sifat gelatin terhadap proses pengendapan dengan penambahan amonium sulfat. Nah, dasar reaksinya ini adalah dehidrasi gelatin dengan amonium sulfat. Berikut adalah mekanisme reaksinya. Jadi yang pertama itu gelatin akan mengalami proses salting out ketika ditambah dengan amonium sulfat. Nah, seperti uji yang pertama tadi, di sini kita bahas lagi adanya proses salting out. Untuk mengingat kembali akan saya jelaskan terkait proses salting out. Jadi proses salting out itu kondisi ketika di dalam suatu larutan terdapat konsentrasi garam yang terlalu tinggi sehingga si garam ini cenderung menarik air dari si gelatinnya. Nah, ini menyebabkan adanya hydration shell menghilang sehingga terjadi perbedaan kepolaran antara pelarut dan zat terlarutnya yang dalam hal ini ada si gelatin ini sehingga gelatin cenderung lebih mudah untuk mengendap. Berikut adalah pembahasannya. Jadi hasilnya yaitu gelatin akan larut dan dia akan mengendap di bagian bawah. Untuk penjelasannya sama sih, adanya proses salting out yang menurunkan kelarutan gelatin karena gelatin terdehidrasi, yang mana air di dalam gelatin ini akan diikat oleh si garam amonium sulfat. Lalu untuk fungsi bahannya, di sini ada amonium sulfat yang berfungsi sebagai garam kuat untuk mendehidrasi si gelatinnya. Untuk uji sifat gelatin yang ketiga yaitu ada pengendapan gelatin dengan kalium ferrosianida. Nah, untuk cara kerjanya yaitu larutan gelatin sebanyak 2 ml ditambah dengan 1 tetes kalium ferrosianida. Nah, di sini kita perlu tahu apakah dia terdapat pengendapan atau tidak. Tujuan uji pengendapan gelatin dengan kalium ferrosianida ini yaitu untuk mengetahui sifat gelatin terhadap penambahan garam dalam konsentrasi yang rendah. Dasar reaksinya yaitu stabilitas hydration gel gelatin dengan kalium ferrosianida. Oke, berikut adalah mekanisme reaksinya. Jadi si kalium ferrosianida ini merupakan garam lemah ya teman-teman. Di air, si kalium ferrosianida ini akan terionisasi menjadi 4KOH yang menghasilkan 4OH- dan juga H4FeCN6 yang akan menghasilkan 4H+. Nah, ini kan ada asam sama basa ya. Ketika digabung mereka akan menjadi garam. Nah, karena tersusun atas asam lemah dan juga basa lemah, maka dikatakan sebagai garam lemah. Lalu adanya kondisi tersebut akan menyebabkan proses salting in. Nah, kalau tadi kita bahas terkait dengan salting out, kali ini kita akan membahas tentang salting in. Salting in itu kebalikannya salting out, di mana di dalam suatu larutan itu terdapat konsentrasi garam yang lebih rendah, yang justru malah akan meningkatkan kelarutan dari si zat terlarutnya, yang dalam hal ini adalah gelatin. Ini terjadi karena sebagian ion K+- itu akan berikatan dengan gugus negatif protein dan memungkinkan pengikatan ion sehingga memperkuat hydration shell-nya. Nah, di sini ion K+-nya itu berasal dari ionisasi kalium ferrosianida tersebut.